Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini, semoga yang subscribe masuk surga, amin. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto berjalan keluar dari area Konoha, berusaha menenangkan diri setelah pertempuran yang baru saja dihadapi. Namun, tiba-tiba rasa sakit yang tajam menyerang matanya, tepat di mana mata Jogannya berada. Boruto terhenti, terengah-engah dan memegang wajahnya, merasakan gejolak yang tak wajar dalam tubuhnya. Mata Jogannya yang biasanya diam mulai memancarkan energi yang aneh, seolah-olah terhubung dengan sesuatu yang besar. Rasa sakit itu semakin intens, membuat Boruto jatuh berlutut di tanah. Ada apa ini? Boruto menggeram sambil menekan matanya dengan tangan, mencoba meredakan rasa sakit yang seakan menghancurkan dirinya dari dalam. Kenapa tiba-tiba ini terasa sangat menyakitkan? Boruto belum pernah merasakan sesuatu yang seperti ini sebelumnya, bahkan selama proses karma dan pertarungan dengan Otsutsuki lainnya. Momoshiki, yang biasanya dingin dan tak terpengaruh oleh keadaan Boruto, muncul dalam kesadarannya, terlihat tegang. Ini bukan sakit biasa, bocah, kata Momoshiki dengan suara yang terdengar lebih serius dari biasanya. Aku sudah merasakan sesuatu yang aneh dalam waktu yang lama, dan sekarang semuanya jelas. Ini adalah tanda kembalinya Shibai, Otsutsuki yang pertama dan terkuat dari antara kami. Boruto terkejut, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apa, Shibai katamu? Boruto berusaha bangkit, meskipun rasa sakit di matanya membuat setiap gerakan terasa berat. Pemilik asli mata Jogan? Bagaimana mungkin, apakah dia benar-benar dibangkitkan? Rasa cemas dan ketidakpercayaan mulai muncul di wajah Boruto. Shibai hanyalah legenda bagi sebagian besar ninja, tetapi bagi Otsutsuki, dia adalah simbol kekuatan mutlak. Momoshiki mengangguk dengan muram, perasaan yang jarang terlihat dari Otsutsuki yang biasanya penuh arogansi. Benar. Dan jika Shibai telah dibangkitkan, maka kita berada dalam bahaya besar. Shibai bukan hanya Otsutsuki biasa. Dia telah mencapai tingkat di mana dia bisa melampaui waktu dan ruang, menjadi sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Dia adalah dewa di antara para Otsutsuki, dan Jogannya, mata yang kau miliki, adalah bagian dari kekuatannya. Boruto menelan ludah, merasa ngeri mendengar kata-kata Momoshiki. Apakah ini berarti, kita sudah terlambat? Apa yang akan terjadi padaku jika dia benar-benar bangkit? Ketakutan mulai menguasai Boruto, sesuatu yang jarang ia rasakan. Rasa sakit di matanya kini bukan hanya fisik, tetapi juga mencerminkan gejolak batinnya. Apakah Shibai akan mengambil kembali Jogannya? Apakah ini akhir dari semuanya? Adegan berpindah ke ruangan di markas Amado yang terasa semakin sunyi, dengan hanya desingan mesin yang samar terdengar. Shibai, yang telah sepenuhnya bangkit, menatap Amado dengan tatapan tajam. Amado, yang meski telah mempersiapkan segalanya, kini merasakan tekanan luar biasa dari sosok Dewa Otsutsuki di hadapannya. Shibai berbicara dengan nada yang dalam dan mengintimidasi, siapa orang yang kau maksud itu? Yang menarik perhatianmu begitu besar hingga kau berani menawarkannya sebagai pertukaran. Amado menghela napas sebelum mulai menjelaskan, memilih kata-kata dengan hati-hati. Dia adalah Boruto Uzumaki, seorang remaja dari dunia ini. Namun, dia bukan sekadar manusia biasa. Boruto telah menjadi Otsutsuki murni setelah menerima karma dari Momoshiki Otsutsuki. Perubahan itu bukan hanya fisik, tapi juga mental. Momoshiki sekarang bersemayam dalam tubuhnya, dan pengaruhnya semakin kuat. Amado berhenti sejenak, mengamati reaksi Shibai. Namun Shibai tetap tenang, hanya mengangguk perlahan, menandakan ketertarikannya. Namun, lanjut Amado dengan lebih serius, yang paling menarik adalah bahwa Boruto memiliki mata yang dikenal sebagai Jogan. Meski aku sendiri tidak sepenuhnya memahami kekuatan penuh dari mata ini, aku tahu satu hal yang pasti, Jogan adalah mata dengan kasta tertinggi di kalangan Otsutsuki. Shibai menajamkan pandangannya, menunjukkan minat yang lebih mendalam. Jogan, katamu, gumamnya, suara rendahnya membuat ruangan terasa semakin mencekam. Ini sangat menarik sekali. Tak kusangka seorang manusia bisa memiliki mata yang begitu langka dan kuat. Bahkan di antara kami, para Otsutsuki, hanya sedikit yang mengetahui rahasia mata ini. Mata Jogan, jika benar, maka Boruto memiliki potensi untuk melampaui kekuatan Otsutsuki lainnya. Amado melihat celah ini sebagai peluang untuk menjelaskan lebih dalam, berharap bisa memanfaatkan ketertarikan Shibai terhadap Jogan.
Itulah kenapa aku membawamu kembali, Shibai. Dengan kekuatanmu, kita bisa mengendalikan Boruto dan memanfaatkan mata Jogannya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Namun, saat ini ada satu masalah yang harus kita atasi terlebih dahulu. Shibai mengangkat alisnya sedikit, menunjukkan bahwa ia siap mendengar lebih lanjut. Amado melanjutkan dengan lebih hati-hati, Boruto saat ini berada di bawah pengaruh kekuatan Zeno milik Iida, salah satu makhluk yang mendapatkan kemampuan dari kekuatanmu sendiri. Kekuatan Zeno memungkinkan Iida untuk mengubah persepsi orang lain. Boruto sekarang dipandang sebagai ancaman oleh semua orang, termasuk teman-temannya sendiri. Dia terasing dan diburu, padahal pada kenyataannya, Momoshiki yang bersemayam di dalamnya merupakan ancaman yang jauh lebih besar. Shibai tersenyum tipis, tanda bahwa dia semakin tertarik dengan situasi ini. Zeno, gumamnya, seakan mengenang kekuatan yang pernah ia gunakan. Jadi Iida menggunakan kekuatan Zeno untuk memanipulasi persepsi dunia. Itu menarik, tapi pada akhirnya, kekuatan itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang aku miliki. Jika Boruto memiliki Jogan, maka bahkan Zeno tak akan bisa menghalanginya untuk mencapai potensi penuhnya. Amado mengangguk setuju. Benar, Boruto memiliki potensi untuk menjadi makhluk yang luar biasa kuat, bahkan di luar kendali Momoshiki. Tapi untuk mencapai itu, kita butuh kendali atas situasinya. Jika kita bisa membebaskannya dari pengaruh Zeno dan mengambil mata Jogannya, kita bisa mengubah arah takdir dunia ini bahkan universe ini. Shibai terdiam sejenak, merenung, ia tidak langsung merespons, seolah mempertimbangkan setiap detail yang disampaikan oleh Amado. Apa yang kau usulkan adalah menarik, katanya perlahan. Namun, kendalikan Jogan tidak semudah yang kau kira. Mata itu memiliki kekuatan untuk melihat dan menembus dimensi, mengendalikan ruang dan waktu, serta mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Untuk memanfaatkan kekuatannya, Boruto harus memahami sifat sejati dari kekuatan tersebut. Amado mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Shibai. Ia tahu bahwa di hadapannya adalah makhluk yang kekuatannya tak terbatas, dan dia harus berhati-hati dengan setiap langkah yang diambil. Itulah sebabnya aku menawarkan mata Jogannya, yang akan kuberikan kepadamu, kata Amado dengan nada tegas, meski dalam hatinya ada kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Aku tahu kau adalah pemilik pertama dari Jogan. Mata itu seharusnya kembali ke pemilik utamanya. Dengan kekuatanmu, mata itu akan mencapai potensinya yang sejati. Shibai mengangguk perlahan, wajahnya tetap tak terbaca, namun senyum tipis mulai terbentuk di bibirnya. Kau benar, gumam Shibai, suaranya dalam dan menggetarkan ruangan. Mata Jogan memang milikku sejak awal. Mata itu adalah warisan dari kekuatan yang lebih tua dari alam semesta ini. Jika Boruto memilikinya, itu hanya karena kebetulan ia terhubung dengan takdir Otsutsuki. Namun, mata itu harus kembali kepadaku. Dengan mengumpulkan Jogan dari berbagai dimensi, kekuatanku akan semakin tak tertandingi, bahkan di antara dewa-dewa Otsutsuki lainnya. Amado menelan ludah, namun tetap mempertahankan ketenangannya. Itu sebabnya aku membutuhkanmu, Shibai. Aku tahu bahwa mengumpulkan Jogan dari berbagai dimensi tidak akan mudah, tapi dengan kekuatanmu, itu pasti bisa dilakukan. Dan dengan Jogan kembali di tanganmu, kau akan memiliki kekuatan untuk melampaui batasan apapun. Shibai memperhatikan Amado dengan tatapan yang seakan bisa menembus jiwa. Jadi, kau ingin menggunakan kekuatanku untuk tujuan pribadimu, ilmuwan kecil? Suaranya tidak marah, tapi lebih seperti seseorang yang menyadari permainan yang sedang dimainkan. Kau ingin memanfaatkan aku untuk membangkitkan putrimu dan menciptakan dunia baru di bawah kendalimu. Kau pintar, Amado, tapi aku tidak mudah dikendalikan seperti makhluk lainnya. Amado tetap tenang, meski hatinya berdegup kencang. Aku tidak berencana mengendalikanmu, Shibai. Aku tahu siapa kau, tapi aku yakin kita bisa saling menguntungkan. Aku ingin putriku kembali, dan kau ingin kekuatanmu kembali. Kita memiliki tujuan yang selaras. Kau mendapatkan Jogannya, dan aku mendapatkan kesempatan untuk menghidupkan kembali putriku. Dunia ini akan menjadi tempat yang jauh lebih kuat di bawah bayangan Otsutsuki, Dewa Otsutsuki Shibai. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.